Pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari fikih kurban, karena sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah dan di situ ada satu ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Kita akan kaji dari kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim hafizallahu ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan kurban. Kalau kita buka kitab-kitab fikih dalam mazhab apapun, ketika membahas kurban itu babnya adalah bab al-udhiyah. Terkadang hamzahnya di dhammah sehingga menjadi al-udhiyah, terkadang hamzahnya di kasroh sehingga menjadi al-idhiyah, terkadang pula hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi ad-dhohiyah. Adapun yang dimaksud dengan udhiyah adalah ma yudakka taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Yang dimaksud dengan ibadah udhiyah adalah semua yang disembelih, hewan-hewan yang disembelih taqarruban ila Allah ta'ala, tujuannya untuk beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ayyamin nahri, yang dilakukan pada hari-hari penyembelihan, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat hewan tertentu. Dari pengertian ini kita bisa mendapati bahwa ibadah kurban atau udhiyah itu ada 4 unsurnya. Yang pertama, ma yudakka, ibadah kurban itu adalah ibadah sembelihan. Dan kita tahu bahwa ibadah itu dari jenisnya sangat banyak. Ada ibadah badaniyah, ibadah badan, ya, yang kita lakukan misalnya dengan sholat, puasa, baca Quran, berzikir. Ini kategori ibadah badan yang kita lakukan dengan amalan dan bacaan dan gerakan tadi. Ada ibadah itu sifatnya harta, ibadah maliyah, infak, sodako. Ini jenis ibadah harta. Nah, ibadah itu juga ada yang kategorinya sembelih, kita menyembelih hewan. Maka kurban ini termasuk ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih. Kemudian unsur yang kedua, taqarruban ila Allah ta'ala. Ibadah kurban ini tujuannya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berkorban, hakikatnya dia ingin mendapatkan pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekiranya ada seseorang yang menyembelih hewan, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan dikatakan kurban yang sah, kurban yang bernilai pahala. Menyembelih sapi tapi tujuannya untuk sedekah bumi, sedekah laut, kepalanya dilarung di laut untuk memberi makan para penghuni dan para penjaga laut misalnya. Tentu ini tidak dikatakan ibadah yang diterima, karena sembelihannya, kurbannya bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban itu kita menyembelih tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang ketiga, fi ayyamin nahri, dilakukan di hari-hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari di hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Di 4 hari itulah sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim dikerjakan atau dilaksanakan. Ketika dilaksanakan sebelum hari tersebut atau sesudah 4 hari tersebut, karena tidak terpenuhi syarat waktunya,
tidak disebut sebagai ibadah kurban yang sah. Jadi ibadah kurban ini juga terikat dengan waktu. Maka kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, bukan dikatakan ibadah kurban yang sah. Kalau sembelihannya selama dilakukan dengan syarat tertentu yang telah Allah syariatkan, halal untuk dimakan, tapi tidak disebut sebagai ibadah kurban karena waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan tadi. Kemudian yang keempat, ibadah kurban itu bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Tidak sembarangan binatang yang bisa dijadikan kurban, ada syarat-syaratnya. Ada syarat keabsahannya, ada syarat kesunahannya. Maka insya Allah nanti kita pelajari tentang kriteria hewan kurban yang sah untuk digunakan sebagai sembelihan atau sebagai kurban. Nah, inilah kurang lebih makna ibadah kurban. Sebagaimana kata al-udhiyah juga diambil dari hari rayanya, namanya Yaumul Adha. Kata Yaumul Adha nanti satu akar kata pula dengan kata al-udhiyah. Hari rayanya namanya hari raya Idul Adha. Hewan sembelihannya disebut dengan udhiyah. Demikian pula umumnya hewan ini disembelih di waktu yang satu akar kata juga dengan kata udhiyah, yaitu waktu duha. Umumnya disembelih di waktu duha. Yang kedua, tentang dalil pensyariatan kurban. Al-aslu fi masyru'iyatil udhiyah al-kitab was sunnah wal ijma'. Ibadah kurban ini disyariatkan berdasarkan ayat dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma' dan ijma' para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kata wanhar ini menjadi dalil perintah untuk berkorban. Sebagian para ulama tafsir menafsirkan perintah salat dalam ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, karena wanhar ini adalah perintah untuk korban, dan itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah pada saat hari raya Idul Adha. Fasholli perintah dan salatlah dalam ayat ini sebagai menafsirkan salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kalian untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Dan di dalam kaidah usul dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah dalam Quran maupun dalam hadis menunjukkan hukum wajib. Setidaknya ini menjadi alasan atau menjadi dasar tentang syariat kurban atau perintah untuk menjalankan ibadah kurban. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini akranaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban berupa 2 ekor kibas. Amlahaini yang cirinya amlah. Kata amlah itu Bapak Ibu, hewan yang umumnya tubuhnya berwarna putih, kemudian matanya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, dan perutnya berwarna hitam. Ini kategori hewan amlah. Dan begitulah sifat warna hewan yang disembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akrona ini, dua ekor kibas yang Nabi sembelih itu bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dan ini juga menjadi dalil bahwa bagi orang yang berkorban, afdolnya dia sendiri yang menyembelih. Korban kambing misalnya atau korban sapi, jika memungkinkan dan
mengetahui tentang cara penyembelihan yang syar'i, afdolnya dia sendiri yang nyembelih. Meskipun kalau dia wakilkan ke panitia, dia titipkan ke panitia kurban, hukumnya boleh disembelihkan oleh orang lain, ya. Tapi kalau memungkinkan bisa sendiri, ini lebih afdol. Wasamma wa kabbaro, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bertakbir. Dan ini menjadi kesunahan ketika hendak menyembelih kurban, sebelum menyembelih membaca lafaz bismillah Allahu akbar. Karena Nabi membaca nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bertakbir. Wa du'a rijlahu ala sifahiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di leher hewan kurban tersebut. Maka hadis ini menjadi dalil, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau memerintahkan umatnya untuk berkorban, Nabi sendiri juga mempraktekannya. Nabi terkadang didapati dalam hadis Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing. Dalam hadis yang lain Nabi pernah berkorban dengan unta dan memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan hewan unta tersebut. Artinya dalam praktek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ibadah kurban ini secara sejarah syariatnya baru diwajibkan atau baru diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Maka Nabi SAW ketika di kota Mekah 13 tahun Nabi di kota Mekah belum ada perintah untuk berkorban. Apakah sudah ada perintah untuk infak sedekah? Tentu sudah. Kalau di kota Mekah perintah untuk saling membantu, saling meringankan beban kaum muslimin yang lain sudah ada. Tapi perintah untuk berkorban belum ada. Kemudian pada saat Nabi di kota Madinah, ya, tahun kedua Hijriah, barulah perintah korban ini Allah turunkan. Yang nanti tahun kedua Hijriah itu bersamaan pula dengan syariat puasa Ramadan, termasuk di dalamnya adalah syariat tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Maka seiring dengan Idul Fitri ada syariat puasa Ramadan, di situ ada syariat untuk menjalankan zakat fitri dan zakat-zakat lain secara detail. Adapun di Idul Adha-nya, selain perintah untuk menjalankan sholat Idul Adha, juga ada perintah untuk berkorban. Maka mulai tahun kedua Hijriah barulah kemudian ibadah kurban ini disyariatkan. Di tahun-tahun berikutnya, tahun ketiga, tahun setelahnya, ya, kaum muslimin menjalankan ibadah kurban ini. Kemudian terkait dengan keutamaan kurban, kita tidak memungkiri, ya Bapak Ibu, bahwa kurban ini ibadah yang sangat agung, pahalanya besar. Ibadah kurban ini kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kisahkan dalam Quran ketika bermimpi hendak menyembelih putranya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat Allah sampaikan Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya melalui mimpi. Kemudian ketika hendak disembelih, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti sembelihannya dengan sembelihan yang agung, yaitu kibas yang Allah turunkan dari surga. Maka di syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada syariat kurban. Yang ini juga kita meneladani pendaanaannya. Maka untuk hewan unta, sumber pendanaannya boleh patungan 7 sampai 10 orang. Patungan 7 sampai 10 orang. Kemudian hewan sapi boleh patungan dari 7 orang. Adapun untuk hewan kambing, baik itu domba maupun kambing Jawa tadi, ini wajib sumber dananya dari 1 orang. Tidak boleh ada patungan di situ. Nah, apa dasarnya? Dasarnya hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah.
kami pernah berkorban bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah ini tahun ke-6 Hijriah. Wa al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kata beliau, kami korban unta patungan dari 7 orang dan korban sapi patungan dari 7 orang. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya patungan untuk pengadaan korban sapi dari 7 orang, unta dari 7 orang. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga pernah bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharul adha. Kami pernah safar bersama Nabi, perjalanan bersama dengan Nabi. Tibalah datangnya waktu Idul Adha. Fashtarokna fil baqari sab'ah wa fil ba'iri asyrah. Kami patungan untuk membeli 1 ekor sapi dari 7 orang dan membeli 1 ekor unta dari 10 orang. Maka kalau kita gabungkan 2 riwayat hadis ini, hewan unta sumber patungan dananya boleh dari 7 sampai 10 orang, maksimal 10. Tapi kalau hewan sapi dari 2 riwayat hadis ini hanya boleh dari 7 orang. Nah, Bapak Ibu, sekarang menjadi pertanyaan yang pertama, apakah patungan beli hewan kurban sapi dari 7 orang ini mensyaratkan dari 1 anggota keluarga atau boleh dari keluarga yang lain? Sebagian kaum muslimin memahami bahwa patungan untuk membeli 1 ekor sapi itu 7 orang ini dari 1 keluarga yang sama. Nah, itu suami, istri, kemudian ditambah dengan anak-anaknya atau mungkin dengan orang tuanya, gitu nggih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pendapat jumhur ulama mengatakan di kalangan ulama Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan boleh patungan 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi itu dari beda rumah, enggak masalah. Ya, tidak mensyaratkan 7 orang yang patungan untuk beli 1 ekor sapi itu dari satu rumah. Apa dasarnya? Dasarnya hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas tadi yang menceritakan pada saat perjalanan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang hari raya Idul Adha, mereka patungan untuk membeli 1 ekor sapi dari 7 orang. Kinten-kinten Bapak Ibu, perjalanan yang jauh itu, apakah mereka ini satu keluarga semua? Enggak, dari berbagai macam keluarga. Berarti tidak mensyaratkan bahwa patungan untuk membeli 1 ekor sapi itu dari 1 keluarga, boleh dari lain keluarga. Termasuk boleh misalnya dari takmir masjid mengadakan program kurban, terus patungan 1 ekor sapi dari 7 orang itu dari berbagai macam jamaah, mungkin dari berbagai macam latar belakang keluarga yang berbeda, boleh-boleh saja. Yang kedua, apa hukumnya jika 7 orang yang patungan membeli 1 ekor sapi ini niatnya beda-beda? Ada 1 orang niat kurban, menyerahkan ke panitia, Pak, saya kurban di Masjid Ronim ini, niat saya mau kurban. Ada jamaah atau mungkin anggota yang lain yang mengatakan, Pak, saya titip uang ini untuk membeli hewan kurban, tapi niat saya nanti dagingnya saya ambil lagi mau tak pakai jualan pentol. Mboten kados ngoten iki. Jadi niatnya kurban itu enggak kurban, tapi nitip nyembelih nanti dagingnya saya ambil untuk saya buat jualan. Niatnya beda-beda. Apakah sah hewan kurban yang patungan tadi kemudian niatnya beda-beda? Sah atau mboten? Secara hukum sah, tetap dikatakan sah hewan sembelihan kurbannya. Terus pahalanya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Amalan perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Maka yang niat kurban dapat pahala kurban, yang niatnya nitip uang untuk diambil dagingnya lagi untuk jualan pentol ya nggak dapat pahala kurban. Ya, maka tetap dikatakan hewan kurbannya sah. Kemudian jemaah rahmati Allah, dan ini juga sangat mungkin terjadi pada saat pengadaan hewan kurban patungan dari 7 orang tadi,
tiba-tiba uangnya kurang. Dari 7 orang itu sudah terkumpul, misalnya per orang diminta menyetorkan uang 3.500.000. Oke, 3.500.000. Kalau 7 orang kurang lebih dapat 24.500. Ternyata setelah mencari hewan, nggak ada sapi yang harganya 24.500.000. Mungkin 25 atau mungkin 26, bahkan mungkin 27 juta. Kira-kira Bapak Ibu, kekurangan dana ini boleh nggak ditambah dari kas masjid? Asal utama dan. Jadi sudah patungan 7 orang, masing-masing 3.500.000. Kemudian cari sapi kurang, ya, cari sapi harganya ternyata lebih mahal. Misalnya sampai harga 27 tadi ya, kurang 2.500.000. Boleh nggak kekurangan dana ini ditutupi, ditambah dari kas takmir masjid misalnya? Boleh atau tidak? Angsal utama dan? Nggak boleh. Ya. Kenapa kok nggak boleh? Kalau ditambahkan dari dana yang lain, berarti ini patungannya lebih dari 7. Meskipun ini atas nama masjid, berarti kan ada unsur masjid selain dari 7 orang tadi. Maka kalaulah kurang, harus tetap diambilkan dari internal, 7 orang ini. Mungkin dirembukkan patungan lagi, mungkin tambah berapa. Ya, tidak boleh diatasnamakan orang lain untuk melengkapi biaya pembelian tadi, supaya tetap terjaga sumber pendanaannya dari 7 orang. Kemudian Bapak Ibu, untuk kambing ini wajib dari 1 orang. Sumber pendanaannya wajib dari 1 orang, nggak bisa patungan. Untuk itu kalau sekiranya ada keluarga, ada suami, istri, kemudian punya anak 3 misalnya, terus tahun ini berniat, Pak, Bu, ayo kita kurban tahun ini. Akhirnya patungan, bapaknya punya 1 juta, ibunya punya 1 juta, mungkin anaknya punya 500 atau berapa gitu, dikumpulkan dapat uang 4 juta. Kemudian dibelikan 1 ekor kambing. Pada saat hari raya Idul Adha, disembelih kambing ini, kemudian dibacakan 5 nama orang yang patungan tadi. Bismillah, Allahu Akbar, hadaan si fulan sampai 5 orang. Kira-kira Bapak Ibu, ini hewan kurban yang sah atau enggak? Hewan kurban 1 kambing, terus dananya patungan dari 5 orang anggota keluarga ini, sah atau tidak? Buatan sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat keabsahannya, yaitu sumber pendanaannya wajib dari 1 orang. Terus gimana caranya supaya sah? Ya, uang ini diakadkan, dihadiahkan untuk 1 orang. Mungkin untuk orang atas nama ayahnya, atas nama ibunya, ya, sehingga sumbernya dari 1 orang. Nah, Bapak Ibu, kalau sumber 1 orang ini sudah sah, hewan kurbannya sudah sah, maka pahalanya juga akan untuk semua anggota keluarga. Untuk itu dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan ibadah kurban ini adalah ibadah sunnah kifayah. 1 orang yang berkorban, semua anggota keluarganya dapat pahala. 1 orang yang berkorban, semua anggota keluarganya dapat pahala. Seorang suami yang berkorban, maka istrinya dapat pahala, anak-anaknya juga dapat pahala. Maka ibadah kurban ini yang diburu adalah keabsahannya. Yang dipentingkan adalah gimana caranya supaya sah. Kalau ini sudah sah, insya Allah pahalanya akan mengalir untuk anggota keluarga. Maka disebut juga dengan ibadah paket keluarga. Ibadah paket keluarga. Di satu anggota keluarga yang berkorban, yang lainnya sudah dapat pahala. Baik Bapak Ibu, berikutnya kriteria keabsahan terkait dengan umur. Ini penting karena kalau tidak terpenuhi umur hewan kurbannya nggak sah nanti. Nah, untuk hewan unta, ya, hewan unta ini usianya 5 tahun masuk tahun ke-6. Jadi berarti minimal usianya adalah 6 tahun untuk unta. Untuk sapi minimal usianya 3 tahun masuk tahun ketiga, jadi selesai tahun kedua masuk tahun ketiga. Kurang dari 3 tahun berarti nggak sah.
sebagai hewan kurban. Untuk itu Bapak Ibu, sekarang dengan teknologi peternakan dan seterusnya, teknologi pangan dan seterusnya, sangat mungkin hewan itu nampak besar tubuhnya, gemuk badannya, tapi usianya belum 3 tahun. Maka ini tidak sah sebagai hewan kurban. Tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian untuk kambing ini ada 2 ya, ada domba sama kambing Jawa. Idealnya keduanya di atas usia 1 tahun. Di atas usia 1 tahun. Kurang dari 1 tahun ya, untuk hewan kambing Jawa tidak sah dijadikan hewan kurban. Adapun untuk kambing gibas, biri-biri, domba ini boleh ya, boleh di usia 7 bulan. 7 bulan ini tasik sempe utawa ya, selama usianya sudah 7 bulan, artinya selesai 6 bulan masuk ke bulan ke-7, ini sah dijadikan sebagai hewan kurban. Sah sebagai hewan kurban. Nah, kalau kurang nggak boleh, Bapak Ibu, nggak boleh dijadikan hewan kurban, nggak sah nanti hewan kurbannya. Kini-kini Bapak Ibu untuk nandai ini sudah 2 tahun, oh ini sudah 3 tahun usianya. Niku ndamel napa biasanipun? Kan nggak punya akte kelahiran ya. Kambing sapi ini nggak ada akte kelahiran, teman-teman. Nggak punya kan? Apa tandanya biasanya? Kowel ya biasanya ya. Kalau sudah tanggal giginya, ini kemudian dia dikatakan sudah kowel, itu pertanda bahwa boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian Bapak Ibu ada cacat, ini yang nggak boleh ada ya. Ini kriteria keabsahan. Kalau hewan itu cacat, dari 4 cacat ini nanti nggak sah. Apa 4 cacat itu? Nabi sampaikan al-awra'u al-bayyinu awruha, buta yang jelas-jelas butanya. Kemudian yang kedua adalah al-maridah al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga al-arja'u al-bayyinu dhal'uha, pincang yang jelas-jelas pincangnya. Kemudian yang keempat adalah wal kasirah allati la tungki, yang hewan yang sangat kurus. Jadi ini 4 cacat yang nggak boleh ada, buta, sakit yang jelas-jelas sakitnya, pincang dan kurus. Maka kalau kita hewan kurban menyembelih hewan kurban kok buta, nggak sah, ya. Pincang nggak sah, sakit yang jelas-jelas sakitnya, nampak mungkin beler hidungnya dan sini sakit, maka ini nggak sah sebagai hewan kurban. Kemudian jemaah rahmati Allah, mana yang lebih afdol dari 3 hewan itu, ada unta, sapi dan kambing ini, mana yang lebih afdol dijadikan hewan kurban? Mana yang lebih afdol? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan yang afdol adalah yang lebih mahal harganya. Berarti unta, urutannya unta lebih afdol daripada sapi, sapi lebih afdol daripada kambing, kambing Jawa lebih afdol daripada kambing domba, karena umumnya yang Jawa lebih mahal, maka yang lebih mahal lebih afdol. Pendapat yang kedua mengatakan domba lebih afdol daripada unta maupun sapi. Kenapa? Dalilnya ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Nabi Ismail, itu Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan apa Bapak Ibu? Domba. Dengan domba. Sangat mungkin Allah itu mengganti dengan sapi misalnya, Allah mengganti dengan unta dari surga, tapi Allah memilihkan kambing. Ini berarti hewan kambing itu kalau dijadikan hewan kurban lebih afdal. Wallahu a'lam. Ini khilaf ya di kalangan para ulama, tapi yang lebih tepat adalah yang lebih mahal. Adalah yang lebih mahal. Yang lebih mahal berarti ya kalau kita misalnya sapi, tentu kurban sapi lebih afdal dibandingkan dengan kurban kambing, karena harganya yang lebih mahal. Tapi bahwa alam bisawab Bapak Ibu, tentu masih banyak fikih kurban ini karena waktunya terbatas. Ini pengantar saja hal-hal yang mendasar. Monggo mungkin ada tanya jawab atau mungkin tambahan, monggo silakan. Monggo Pak.
Ya. Nggih, Bapak Ibu, langsung saya jawab nggih. Untuk hukum korban ini juga tidak lepas dari perdebatan perselisihan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu, wajib bagi yang mampu. Apa dasarnya? Dasarnya ayat firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua tadi, fasholli lirabbika wanhar. Karena tadi nggih kaidahnya setiap perintah menunjukkan wajib. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi wala yaqrubanna musallana." Siapa yang punya keluasaan rizki, yang mampu untuk berkorban, kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini kan seolah-olah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang nggak mau berkorban, padahal dia mampu. Berarti hukumnya wajib. Kalau ada satu amalan yang tidak dikerjakan dan ada ancaman dosanya, itu berarti wajib gitu. Maka pendapat yang pertama ini mengatakan hukum korban itu wajib bagi yang mampu. Berarti tidak semua orang kewajibannya bagi yang mampu. Nah, nanti di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Madhabil Imam Asy-Syafi'i itu disebutkan tentang kriteria mampu berkorban itu kayak gimana. Di antara penjelasannya adalah orang yang mencukupi kebutuhan makan minumnya di 4 hari, yaitu di hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 ditambah dengan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Maka selama 4 hari itu kok misalnya cadangan makanannya sudah cukup gitu nggih, makan minumnya sudah lengkap untuk pribadi dan keluarga, dan masih ada uang tabungan untuk bisa beli hewan kurban, maka dia dikatakan orang yang mampu. Orang yang mampu. Nah, kata Nabi tadi, orang yang mampu dan dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan korban itu sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Nabi bersabda, "Idza dakhala al-ashr min dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an." Apabila masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, nanti 10 awal bulan Dzulhijjah, wa idza arada ahadukum ayyudhiya, dan apabila salah satu di antara kalian ingin berkorban. Nah, di sini poinnya. Nabi sampaikan salah satu di antara kalian ingin berkorban. Berarti kata ingin itu kan yang mau nggih monggo, yang tidak mau nggih tidak dosa. Nabi sampaikan wa arada ahadukum ayyudhiya, salah satu di antara kalian ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an, jangan potong kuku dan jangan potong rambutnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa korban hukumnya enggak wajib, karena Nabi memberikan pilihan. Yang mau berkorban nggih silakan, yang tidak mau berkorban ya tidak masalah. Nggih. Maka wa'alam Bapak Ibu, ini khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih tepat, korban itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai apa? Tidak sampai wajib. Kalaulah sekiranya orang yang mampu kemudian dia nggak berkorban, dia nggak berdosa, karena hukumnya sunnah muakkadah. Dalam hadis yang lain disebutkan, suatu saat ketika datang Idul Adha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak berkorban. Dan ini menjadi bukti kalau korban itu wajib, nggak mungkin dua sahabat mulia ini meninggalkan kewajiban. Oke. Ini juga menjadi penguat bahwa berarti korban tidak sampai derajat hukum wajib. Ya Bapak Ibu, alam ya. Jadi yang lebih kuat secara pendapat bahwa korban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan pahalanya juga besar ya. Hanya saja bagi yang tidak berkorban tidak sampai berdosa. Wallahualam. Oke. Nggih Bapak Ibu, ibadah kurban ini ibadah tahunan. Monggo nggih Bapak Ibu kita sebutkan nggih. Ibadah itu ada yang jenisnya ibadah harian. Apa contoh ibadah harian? Salat nggih, salat 5 waktu itu ibadah harian. Ada ibadah itu sifatnya pekanan. Nah, buat contohnya pun ibadah pekanan. Nah, salat Jumat ya, ini ibadah pekanan. Ada ibadah itu sifatnya bulanan.
Napa? Contohipun ibadah bulanan. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 nggih. Tanggal Hijriah. Atau misalnya puasa 3 bulan yang Nabi tidak tentukan harinya, tidak tentukan waktunya. Ini termasuk ibadah bulanan. Ada ibadah sifatnya tahunan. Napa ibadah tahunan? Nah, ibadah haji ini ibadah tahunan. Ibadah kurban ini termasuk ibadah tahunan. Okay. Ibadah Idul Fitri, ibadah sholat Idul Adha ini ibadah tahunan. Nah, ada kategori ibadah seumur hidup sekali. Napa niku? Haji dari segi kewajibannya itu ibadah seumur hidup sekali. Apakah boleh haji lagi? Boleh. Nanti termasuk ibadah haji yang sifatnya hukumnya sunnah. Yang pertama itu yang dihukumi wajib. Napa malih Bapak Ibu ibadah seumur hidup sekali? Khitan. Bagi Bapak-bapak, khitan ini ibadah seumur hidup sekali. Wonten khitan 2 kali, 3 kali. Wonten nonton nggih. Akikah ini termasuk ibadah seumur hidup sekali. Bapak Ibu, nikah itu ibadah ingkang pundi? Ibadah nikah itu ibadah yang mana kategorinya? Nikah ini bukan ibadah seumur hidup sekali ya, karena orang kalau sudah menikah kemudian misalnya meninggal atau mungkin bercerai, ya dia tentu boleh nikah lagi ya. Boleh berkali-kali ya. Berarti bukan seumur hidup sekali ya. Kembali ke korban, jadi korban ini ibadah tahunan. Untuk itu setiap tahun jika mampu boleh berkorban ya. Boleh berkorban ya. Karena ibadah tahunan. Nggih, monggo. Oh, nggih memang belum buat tadi. Belum nggih. Nggih. Iya. Nggih. Pembagian daging kurban, saya bukakan dalilnya dulu nggih. Nah, ini ada bab ma yantafi'u bihi minal udhiyah. Pemanfaatan daging kurban. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salasatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Nabi bersabda, barang siapa yang tahun ini berkorban, maka jangan sampai ada setelah waktu 3 hari yang tersisa dari dagingnya. Ini Nabi dulu di awal-awal syariat kurban, daging kurban ini enggak boleh tersimpan di rumah melebihi dari waktu 3 hari. Harus sudah dibagikan, harus sudah dimakan semua gitu. Falamma kana al-am al-muqbil qalu, di tahun berikutnya ketika kaum muslimin sudah mulai banyak harta yang didapati gitu ya, banyak orang kaya, banyak makanan di mana-mana, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-am al-madi." Apakah tahun ini berlaku ketentuan yang sama dengan tahun kemarin? Enggak boleh lebih dari 3 hari, kata Nabi. Kulu wa at'imu waddahiru, kata Nabi, boleh kalian makan ya, kemudian wa'atimu, boleh kalian kasih makan kepada orang lain, waddakharu, dan boleh kalian simpan. Artinya Nabi tidak lagi membatasi waktu hanya 3 hari. Nah, kemudian jamaah rahmati Allah, disimpulkan dari sini bahwa pembagian daging kurban itu 3. Sepertiga untuk dimakan orang yang berkorban, sepertiga lagi boleh digunakan untuk sedekah kepada fakir miskin, diberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga, boleh dihadiahkan untuk orang yang kaya. Maka orang kaya boleh menerima daging kurban karena ini babnya terkait dengan hadiah. Maka boleh nanti bisa tetangga kiri kanan masjid ya, diberikan daging kurban dan dia kaya, boleh karena ini babnya hadiah. Nggih. Untuk itu jamaah rahmatnya boleh saja nggih, daging kurban yang nanti diberikan oleh panitia untuk bagi para pekurban ini boleh untuk disimpan, boleh dimakan secara pribadi ya. Dan kita memang dianjurkan Bapak Ibu yang berkurban disunahkan untuk makan daging kurbannya. Nanti kenapa di antara syariat itu menyampaikan kalau Idul Adha, waktu berangkat sholat Idul Adha kan kita disunahkan tidak makan dulu. Nggih.
Kenapa? Karena disunahkan bagi yang berkorban supaya nanti makanan itu pertama yang dikonsumsi adalah daging kurbannya, ya kan? Karena disunahkan untuk makan daging kurban. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada larangan terkait dengan kurban ini, dagingnya. Yang pertama apa? Enggak boleh menjual belikan, tidak boleh dijual belikan. Kita yang berkorban misalnya, terus dapat bagian daging kurban, kita jual, niatannya untuk mengembalikan modal kurban kita. Ini enggak boleh, ya? Karena kita kurban tentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daging kurban ini tidak boleh digunakan untuk memberi upah para jagal. Misalnya kita menyembelih kurban karena kita nggak punya pengalaman nyembelih, akhirnya menghadirkan jagal. Namanya jagal ini butuh diberikan transport, mungkin diberikan uang jasa, uang lelahnya. Kadang kita nggak ada operasional, yang ada kepala sapinya atau kulitnya. Kita katakan, Pak, jenengan yang jadi jagal kurban kami di sini, jenengan kami kasih upah kepala sapi ini, kita kasih upah kulit sapi ini. Ini dilarang, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini sudah memberi upah untuk jagal. Untuk itu nanti kulit, ya, kemudian kepala atau termasuk kaki kambing, semuanya harus dibagikan. Nggak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang-orang yang bekerja dalam kepanitiaan kurban tersebut. Ngoten nggih? Nah, apakah boleh kulit sapi ini dijual untuk kas masjid? Kalau kulitnya ini sudah kita akadkan ke masjid, misalnya kita sebagai panitia kurban yang menerima dan menyalurkan hewan kurban yang sudah disembelih, kita sebagai panitia tidak dibolehkan menjual daging kurban itu atas nama panitia dan uangnya kita masukkan ke masjid, ini nggak boleh, karena ini bagian dari menjual daging kurban tadi. Tapi kalau kulit kurban ini kita sudah akadkan ke masjid yang lain, kita misalnya sudah punya data tahun ini kita dapat misalnya 5 sapi, daripada nanti panitia repot-repot ngurusi kulit, ngurusi kepala, sudahlah kita langsung berikan saja kulit ini untuk masjid si ini, kulit ini untuk masjid di masjid ini, langsung kita akadkan, langsung kita berikan masing-masing. Nah, kita yang menerima kulit kurban ini kemudian kita ingin menjualnya, daripada jamaah juga nggak ada yang mau mungkin dapat kulit, akhirnya dijual untuk kas masjid, ini boleh ya, karena posisi kita bukan sebagai panitia tapi sebagai takmir masjid yang menerima kulit. Sebagaimana kita misalnya warga atau mungkin jamaah dapat daging kurban, terus karena sudah banyak akhirnya kita jual daging itu, boleh atau tidak? Boleh, karena kita bukan sebagai pekurban. Ngaten nggih, bahwa monggo nggih. Ini begini terjadi, orangnya sudah meninggal dunia. Iya. Akhirnya harta benda banyak sama. Kemarin saya juga ikut sama TV itu untuk menyelesaikannya, akan menggunakan hukum pemerintah, yaitu parol. Nggak punya anak, suami itu nggak punya anak. Akhirnya harta laki-laki itu ketemu 680 juta, yang istri dapat 340, diberikan rumah, yang misalnya itu dibagi kepada yang meninggal dunia, saudara yang meninggal dunia. Nah, kemarin bagi zakat, Pak, ini zakat kakak saya. Sampai lebih luas lagi ke adalah diberi 100 semuanya. Padahal orang sudah meninggal. Yang kedua sudah beli sapi 20 juta. Nanti akan dipakai untuk atas nama sak yang sudah meninggal itu dikorbankan. Dan yang menjadi pertanyaan, kalau badal haji, insya Allah boleh ya Pak ya? Badal haji juga dibayar dari 8 juta. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh zakat yang dikeluarkan bagi orang yang sudah meninggal dan nanti kurban juga orang yang sudah meninggal itu? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya dari kisah tadi, dari
kisah tadi itu ada beberapa ya yang menjadi hukumnya, ada katanya dengan hukum warisnya karena ada harta waris. Ini nanti pembahasan sendiri ya terkait dengan bagaimana kita membagi waris. Nah, tapi poin yang akan kita jawab dulu adalah yang pertama kurban. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Oke. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ketika si pekurban ini dulu sebelum meninggal berwasiat bahwa kalau saya meninggal, tolong harta saya sebagian belikan kambing, belikan sapi untuk kurban. Nah, kurban atas nama orang yang sudah meninggal dan sebelumnya ada wasiat, ini sah kurbannya dan pahalanya akan sampai pula ke si mayit tadi. Karena ada sebab apa? Wasiat. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran, faman badalahu ba'da sami'ahu fa inna ma ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mendengar satu wasiat kemudian dia menggantikannya dan tidak menjalankan wasiat tersebut, maka dia berdosa. Untuk itu wasiat yang benar, wasiat yang tidak ada pertentangan dengan syariatnya wajib dijalankan. Nah, wasiat kurban ini sah kurbannya dan pahalanya sampai kepada si mayit. Yang kedua, kurban atas nama orang yang meninggal dan menyertakan nama orang yang masih hidup. Misalnya tadi nggih 1 ekor sapi. 1 ekor sapi itu kan boleh patungan berapa tadi? 7 orang. Maka ketika 1 ekor sapi ini dikorbankan atas nama 7 orang dan diantaranya ada yang sudah meninggal, maka ini juga dikatakan kurban yang sah. Artinya sampai pahalanya kepada orang yang meninggal tadi karena ada penyertaan nama orang yang masih hidup. Yang ketiga, kurban atas nama orang yang sudah meninggal yang tidak ada unsur wasiatnya, yang tidak ada pula penyertaan nama orang yang masih hidup. Ngapunten nggih, berarti kayak yang kasus tadi itu berarti kan wasiat juga tidak ada nggih. Mboten wasiatipun. Ada wasiat sebelum meninggal? Enggak ada nggih.